Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Seperti biasa, anak-anak, setelah tadi teman kita Putri sudah bertausiah ceramah, sekarang kita saatnya mendengarkan tausiah lagi, tapi dari teman kita yang lain, yaitu Kiana Aisyah Rafiska. Silakan Kiana, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Mengapa Kita Harus Mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keistimewaan dibanding nabi yang lainnya. Dalam sosok Nabi Muhammad SAW berkumpul padanya segala kebaikan dan kesempurnaan seorang manusia, sehingga Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang paling ideal untuk kita jadikan idola. Di antara banyaknya alasan, saya akan memberitahu 4 alasan mengapa kita mengidolakannya. 1. Fisik Nabi yang sempurna. Nabi bersabda, jika Yusuf alaihi salam diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka aku diberikan seluruh kegagahan dunia. Hal itu tergambar dari ciri fisik Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW tinggi dan badannya kekar, memiliki pundak yang lebar dan dada yang bidang. Perutnya seperti susunan batu yang keras, alisnya tebal seperti busur panah yang melengkung, matanya besar dan jernih, hidungnya mancung, bibir, pipi, dan dahinya sepadang dengan wajahnya, dan rambut Nabi berombak. Sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik pun pernah menceritakan tentang ketampanan Nabi. Saat itu aku pernah lewat di depan rumah Nabi saat bulan purnama yang indah. Saking indahnya, aku tidak mau memalingkan pandanganku. Lalu tiba-tiba Nabi keluar dari rumahnya. Beliau baru saja mandi dan memakai jubah berwarna merah bergaris hitam. Aku melihat Nabi lebih indah dari bulan itu. 2. Kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran Nur Karim. Adalah hadis yang lain, akhlak Nabi pun pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh engkau Muhammad di atas akhlak yang agung. Pujian ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi. 3. Nabi diutus untuk seluruh alam semesta. Tidak seperti nabi lain yang diutus untuk umatnya saja. Rasulullah alaihi salam adalah penutup para nabi dan diutus untuk seluruh alam semesta. 4. Nabi dan umatnya adalah yang pertama memasuki surga.
Tidak ada nabi lainnya dan umatnya yang memasuki surga sebelum Nabi Muhammad SAW, dan umatnya yang memasuki surga terlebih dahulu karena nabi kita adalah nabi yang terbaik dan kita adalah umat yang terbaik. Dalam hadis Imam Muslim diriwayatkan, Nabi bersabda, "Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga." Nabi adalah teladan bagi kita. Nabi teladan yang baik dalam segala hal. Beliau pemimpin rumah tangga yang baik, bapak yang baik, pemimpin yang baik, sahabat yang baik, memiliki sifat tawadu, kedermawanan, dan keberanian yang terbaik, dan akhlak Nabi sempurna untuk kita teladani. Hal ini sejalan dengan perkataan Nabi, "Aku adalah orang pertama yang keluar dari kubur saat manusia dibangkitkan di hari kiamat. Aku adalah pembicara di hadapan mereka manakala mereka telah siap mendengar. Aku adalah pemimpin mereka manakala mereka telah datang pada hari kiamat. Aku adalah pemberi syafaat dan penolong mereka manakala mereka tertahan. Aku adalah pemberi kabar gembira bagi yang beriman manakala mereka sudah putus asa. Puji-puji yang di tanganku. Kunci surga pada hari kiamat ada di tanganku. Aku adalah anak Adam yang paling mulia di sisi Tuhanku di hari kiamat, dan ini bukan kesombongan. Aku dikeliling 1000 pelayan yang mereka semua seperti mutiara yang tersimpan. Hadis Hasan riwayat Imam Tirmizi. Sebenarnya ada banyak lagi alasan mengapa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW, tapi saya hanya sampaikan 4. Terima kasih telah mendengarkan ceramah saya. Semoga puasa teman-teman lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, materinya sangat luar biasa, yaitu tentang bagaimana atau mengapa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kenapa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad? Ada yang masih ingat? Oke, yang pertama Pak Septian share dulu catatan Pak Septian. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memiliki fisik yang sempurna. Tadi disebutkan bahwa badannya besar, kemudian memiliki dada yang bidang, gagah, ya, matanya besar, kemudian hidungnya mancung. Pokoknya sempurnalah. Bahkan dalam hadis yang tadi disampaikan oleh Kiana, bahwa ketika Nabi Yusuf itu ketampanannya setengah dari umat manusia lah. Sedangkan Nabi Muhammad itu lebih tampan lagi dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Meskipun Nabi Yusuf tampan, tapi ada lagi yang lebih tampan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau menggunakan gamis atau jubah berwarna merah hitam tadi, itu pancaran
wajahnya itu bagaikan bulan purnama. Makanya dalam sholawat itu ada sholawat komaru. Itu artinya wajahnya Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama. Berikutnya, yang kedua adalah kebaikan akhlak Nabi Muhammad. Kenapa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad? Karena kebaikan akhlak beliaulah yang membuat kita harus mengidolakan semua tentang beliau, semua tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau dihujat oleh orang-orang kafir, ya, bagaimana beliau diludahin, ditimpukin, ya, dikasih kekerasan yang amat sangat, tapi beliau tetap baik. Itu adalah salah satu akhlak yang sangat sempurna dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang lain ada yang masih ingat kenapa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad? Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW itu dijamin masuk surga. Jadi sangat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau ini masuk surga dan memiliki umat terbanyak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang sangat patut kita teladani atau teladan yang baik untuk seluruh umat manusia ya di akhir zaman ini. Baik anak-anak, kita kasih tepuk tangan untuk Kiana. Masya Allah, sangat baik ya, mengingatkan kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Pak Septian akhiri untuk Kiana. Terima kasih Kiana. Yang lain juga semangat puasanya, ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.